Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda pada hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik tema 4 subtema 1 muatan IPA KD 3.4 mengenai sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Bagaimana gambarnya jantung? Ya, seperti ini. Terdiri dari vena, aorta, serambi kanan yang berfungsi mengalirkan darah kaya karbon dioksida atau biasa disebut CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Sedangkan serambi kiri berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen atau biasa disebut O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Dan yang terakhir, katup jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengangkut darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Arteri adalah pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kapiler adalah pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Sedangkan vena, pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Yang ketiga adalah darah. Darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah berfungsi untuk menutup luka. Sedangkan plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Peredaran darah selain terjadi pada manusia juga terjadi pada hewan. Peredaran darah pada hewan terdapat beberapa organ, yaitu jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka yaitu darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Sedangkan peredaran darah tertutup yaitu darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Sistem peredaran darah pada hewan. Contoh peredaran darah terbuka terjadi pada hewan serangga. Sedangkan peredaran darah tertutup terjadi pada cacing, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Manfaat peredaran darah lancar. Yang pertama, kita akan sehat selalu. Yang kedua, bebas dari penyakit jantung dan stroke. Dan yang terakhir, paru-paru akan lebih sehat. Tugas pada pelajaran hari ini yaitu kerjakan latihan soal subtema 1 muatan IPA KD 3.4 nomor 1 sampai dengan 5. Kerjakan di buku tulis,
difoto, dan dikirim kepada ustazah sebelum pukul 9 malam. Sekian penjelasan dari ustazah dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.